What do spirits say? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang telaah jurnal keperawatan. Di mana telaah jurnal keperawatan ini sangat penting dan sangat berguna untuk kita sebagai seorang perawat. Oleh sebab itu, pada pembelajaran profesi ini kita juga melakukan telaah jurnal dari jurnal-jurnal keperawatan yang ada. Yang dasarnya sebenarnya kita sudah mempelajarinya pada saat skripsi dulu. Nah, dari dasar itulah kita akan menelaah beberapa buah jurnal yang akan mendukung tindakan kita terhadap pasien. Nah, tindakan yang dimaksudkan pada saat profesi sekarang ini boleh mendukung tindakan untuk melakukan terapi bermain kepada anak, dan boleh juga untuk kita melakukan penyuluhan, boleh kepada orang tua anak dan boleh juga kepada anak. Kenapa? Karena definisi anak itu sendiri pada kita saat ini menurut Kemenkes adalah dari 0 sampai 18 tahun. Nah, jadi umur 16 tahun misalnya, atau umur SD aja lah misalnya umur 10 tahun, berarti kita udah bisa ngasih penyuluhan ke mereka ya. Jadi apalagi ke orang tuanya, tetapi kalau pada berita memang ke orang tuanya ya kan. Kita telaah jurnal yang akan kita lakukan tentu dari jurnal-jurnal ilmiah, di mana jurnal ilmiah ini adalah merupakan sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi profesi atau institusi akademik yang memuat artikel-artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah secara empiris, yaitu merupakan artikel hasil penelitian maupun secara logis, merupakan artikel dari pemikiran dari bidang ilmu tertentu. Apa gunanya telaah jurnal itu bagi kita seorang perawat atau sebagai calon perawat profesional? Nah, hal ini yang pertama yaitu merupakan kajian kritis terhadap bukti yang sangat penting dilakukan untuk mengetahui isi dari setiap makalah atau jurnal tersebut yang bisa kita terapkan nantinya kepada pasien kita. Kemudian yang kedua, telaah kritis jurnal merupakan hal yang sangat diperlukan sebelum informasi yang kita peroleh dari jurnal tersebut dapat kita terapkan. Kemudian yang ketiga, dalam pendidikan keperawatan, membaca jurnal ilmiah adalah satu metode yang sangat efektif untuk memperoleh pengetahuan yang baru, sehingga kita bisa menerapkannya pada praktek kita sehari-hari kepada pasien yang sedang. Apa sih manfaatnya dari telaah jurnal ini? Nah, tujuan akhir dari membaca jurnal ilmiah bagi seorang perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan adalah untuk menerapkan hasil dari penelitian yang kita baca tadi yang telah dilaksanakan oleh orang lain kepada pasien kita. Dan hal ini merupakan suatu pendekatan yang disebut dengan evidence-based nursing. Nah, salah satu kita memakai metode atau POM dalam telaah jurnal ini adalah dengan metode PICO, yaitu melakukan analisis jurnal dengan PICO adalah penggunaan masing-masing komponen untuk menentukan populasi. Yang pertama, P-nya adalah problem. Apa sih masalah daripada jurnal yang sedang kita baca tersebut? Nah, kemudian intervensi, yaitu intervensi apa yang dilakukan oleh peneliti pada jurnal yang sedang kita baca tersebut. Kemudian baru kita melakukan komparasi. Komparasi yaitu kita membandingkan dengan yang seharusnya bagaimana. Nah, komparasi ini sangat diperlukan karena kalau memang melenceng dari yang seharusnya, itu juga akan kita bahas menjadi pembahasan bagi kita. Terus luarannya apa? Output daripada artikel dari jurnal tersebut. Sehingga kita bisa memanfaatkannya pada pasien kita yang sedang kita rawat. Nah, selanjutnya kita mengisi POM daripada PICO tadi. Ada yang pertama ini, yang satu dimensi substantifnya dari teori. Di sini aspek abstraknya kita lihat. Apakah ada introduction-nya, metodenya ada, result-nya ada, analisis dan discussion-nya ada. Nah, kita tulis di sini apa analisa kita. Kemudian pendahuluannya ini ada enggak? Nah, kita lihat lagi kerangka teori yang dipakai apa di dalam ini.
Nah, kemudian untuk yang kedua adalah dimensi desain metodologinya. Di sini kita akan melihat dari aspek jenis penelitian, kemudian sampel, selanjutnya analisa statistik yang dipakai. Terus poin yang ketiga adalah dimensi interpretasi, yaitu pembahasannya bagaimana. Dan dimensi yang keempat, dimensi etik. Nah, dimensi etik ini kita akan melihat di jurnal tersebut, di artikel tersebut, subjek penelitiannya siapa, dilema etik atau hukum, apakah ada dilema etik atau hukum di dalam penelitian tersebut. Kemudian apakah ada pelanggaran prinsip etiknya di dalam artikel yang kita sedang baca. Selanjutnya, yang kelima adalah presentasi dan penulisannya, yaitu kita melihat kejelasan informasi diberikan, apakah jelas atau tidak. Kita tulis analisis kita. Di dalam presentasi dan penulisan ini juga dilihat di sini teknik penulisannya, bagus atau tidak, atau kacau balau. Kemudian baru yang keenam, daftar pustakanya. Tentu daftar pustaka di sini yang kita pakai atau yang kita lihat adalah dalam 5 tahun terakhir. Kalau yang sudah lama tuh sudah tidak update lagi, jadi kita tidak akan pakai hal tersebut. Nah, kemudian juga bisa atau kita pakai Picot. Picot di sini tambahnya waktunya saja, kapan waktunya. Dia yang lainnya sama, populasi atau pasien atau problemnya, intervensi, variabel yang dipakainya apa saja, comparison-nya bagaimana, kita membandingkan outcome-nya apa itu ya. Kemudian time-nya, waktunya kapan dia pelaksanaannya. Ini adalah referensi yang kita pakai dalam melakukan epidemic best practice ini.